Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian bagaimana cara pemasangan pipa-pipa ataupun pemasangan pemipaan pada kolam yang menganut sistem central drain. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Bung Brani dengan cara subscribe, like, komen, serta share agar channel Bung Brani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, ini kolam ikan gurami saya yang baru saja saya selesaikan untuk sistem pemasangan batu batanya ya. Ini sepenuhnya belum selesai ya teman-teman ya, karena nanti ini akan dicor ya. Di bagian sudut ini akan dicor ya, dicor, kemudian baru nanti dinaikkan lagi batu bata ataupun tambah batu bata lagi sampai dengan ukuran kolam yang ada teman-teman. Jadi bukan setinggi ini teman-teman ya, tapi dinaikkan lagi. Nah, kenapa saya memasang besinya ini tidak langsung ke atas, karena saya ingin besi ini mengikat sebagian dari kekuatan dinding kolam ini teman-teman. Jadi nanti ke atasnya bisa ditambah lagi dengan batu bata. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara pemasangan pipa pada kolam yang menganut sistem central drain. Nah, untuk yang pemula, saya sedikit memberitahu bahwasanya sistem central drain ini merupakan sistem yang digunakan baik itu kolam beton ataupun kolam terpal, yang mana sistem pembuangannya terpusat di tengah kolam. Jadi pipa pembuangan itu terdapat di tengah kolam. Jadi sehingga ya kotoran itu akan menumpuk di tengah kolam. Jadi kotoran yang ada di tengah-tengah kolam itu nanti akan terbuang oleh pipa yang terletak atau pipa pembuangan yang terletak di tengah-tengah kolam. Nah, untuk bagian lantai itu akan mengerucut ke lebih rendah di bagian tengah teman-teman. Jadi sehingga kotoran ikan yang ada di pinggir maupun di bagian manapun sisi kolam akan terkumpul di bagian tengah teman-teman. Ini saya perlihatkan ya, kolam saya ini baru dibuat. Ini ada sedikit genangan air ini karena tadi ada hujan gerimis, jadi tidak bisa keluar airnya teman-teman. Nanti akan saya keluarkan. Nah, ini ya pipa yang sudah saya buat, central drain yang saya buat di bagian tengah, dan ini di bagian luar teman-teman. Nah, ini ya supaya kita pipa ini tidak mengalami kebocoran pada kolam kita, sebaiknya sebelum memasang dinding kolam seperti ini teman-teman ya. Ini dinding kolam saya ini sekitar 10 sampai 15 batu bata lah teman-teman ya, naik ke atas gini. Jadi untuk pemasangan pipa central drain ini usahakan dari pertama ketika kita mau masang batu yang paling bawah teman-teman, masang batu yang paling bawah. Jadi jangan teman-teman beri lubang di sini ketika kolamnya sudah selesai baru teman-teman pasang sistem pemipaannya, jangan seperti itu. Tapi ada baiknya pasang terlebih dahulu pemipaannya, diukur dulu ya di mana kolam itu, posisi kolam itu yang paling tengah. Misalnya kolamnya 3 meter, berarti jarak 1,5 meter pasanglah pipa ini dan dicor teman-teman. Dicornya jangan menggunakan kerikil, tapi cor menggunakan semen pasir aja
banyakkan semennya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, jadi menetralisirkan kebocoran pada sistem pemipaan ini teman-teman. Jadi dipasang dulu, baru diapit dengan batu bata seperti ini teman-teman ya. Ini diapit 2 batu bata dan di tengahnya di semen. Dan sebaiknya di bagian dalam ini juga di semen teman-teman ya. Di semen lebih baiknya semen campur pasir saja teman-teman. Nah, sebelum lantai ini kan belum dicor, jadi ada baiknya di semen terlebih dahulu pipa ini, karena ini tergenang air. Kemungkinan besok saya akan cor ini menggunakan pasir dan juga semen teman-teman. Jadi menetralisirkan supaya tidak terjadi kebocoran pada sela-sela antara pipa dan juga semen corannya teman-teman. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian jangan lupa antara sambungan pipa itu di bawah genteng tutup dari pipa itu kan ada elbow teman-teman. Elbow itu ya, itu usahakan dilem juga teman-teman, karena takutnya nanti ada terjadi kebocoran di bagian itu teman-teman. Nah, untuk cor lantai kolam ini usahakan ya tetap menggunakan semen, kerikil dan juga pasir teman-teman. Nah, seperti itu supaya ya lantainya lebih kuat. Ada baiknya kalau misalnya teman-teman menggunakan besi ya, lebih baik juga teman-teman, karena menambah kekuatan dari lantai kolam kita. Pastikan baik-baik nanti setelah dicor, lantai ini dicor, kemudian diperhatikan kembali antara lubang pembuangan itu nanti kan ada rongga sedikit karena dia terkena panas. Itu usahakan diberi cat no drop. Yang pertama diberi semen dikasih air saja, diolesi di pinggiran pipa pembuangan, kemudian baru dilapisi dengan no drop. Nah, ada baiknya seluruh lapisan kolam diberi no drop teman-teman, karena itu menetralisirkan terjadi kebocoran ataupun keretakan pada kolam kita. Jadi kalau kolam kita retak sedikit karena kita tadi menggunakan cat no drop ya, cat anti bocor ya, boleh no drop, boleh cat model lain ya, terserah teman-teman ya. Itu menetralisirkan kebocoran pada kolam kita. Nah, ada juga yang seperti kolam teman saya itu, dia sistem pembuangannya central drain, namun dia memusatkan pada sudut kolam, di sudut kolam seperti ini teman-teman. Nah, itu lebih susah lagi, namun ya mungkin ya itu karena di posisi kolamnya itu sangat berbatasan dengan jurang teman-teman, jadi dia tidak bisa membuat sistem pemipaan di samping ataupun di bagian tengah, jadi dia bikin di bagian sudut kolam seperti itu teman-teman ya. Nah, ini batu bata yang tersisa ini akan saya lanjutkan nanti untuk pembuatan kolam saya yang ke-7 ya. Ini ya kemungkinan besok sudah mulai dikerjakan. Nah, untuk kolam ini ya, kolam saya yang ini semuanya kolam saya itu saya kerjakan sendiri. Itu orang tua saya, adik saya dan sayanya. Bertiga saya bagi tugas masing-masing ya. Seperti saya mengaduk semen, mengangkut batu bata, kemudian memberikan apa saja kebutuhan dari adik saya. Misalnya adik saya masang batu bata ya, masang batu bata dengan semen, saya akan mengaduk semennya teman-teman. Berbagi tugas lah teman-teman. Ini untuk pengerjaannya sudah berlangsung 5 hari, sudah hampir jadi ya teman-teman ya, sekitar 50%. Nah, mungkin itu saja video kali ini tentang cara pemasangan pipa central drain agar tidak bocor dan juga tahan lama lah teman-teman ya. Jadi jangka panjang, karena kolam ini kolam beton
digunakan jangka panjang sehingga tidak menyulitkan kita dalam produksi ataupun pemeliharaan ikan kemudian hari, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.